Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari terakhir ini publik Indonesia gembira dan bangga mengetahui foto grup musik Weird Genius terpampang di Times Square di kota New York, Amerika Serikat, karena lagunya yang berjudul Lati yang dinyanyikan penyanyi tamu Sarah Fajira didengarkan oleh lebih dari 100 juta kali di seluruh dunia secara online. Lagu ini bercerita tentang relasi yang tidak sehat atau toxic relationship antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Relasi yang penuh kekerasan bagaikan rantai harus dilepas. Lagu ini mengangkat peribahasa dalam bahasa Jawa. Aji ning diri ono ing lati. Harga diri seseorang terletak pada kata-katanya. Artinya, kata-kata yang diucapkan haruslah diwujudkan, bukan hanya kata-kata kosong atau janji-janji palsu. Dalam bahasa Indonesia juga ada peribahasa yang berbunyi mulutmu harimaumu. Artinya, segala perkataan yang terlanjur kita keluarkan apabila tidak dipikirkan dahulu dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Peribahasa ini mengingatkan orang untuk berhati-hati dalam berkata-kata. Sebuah lagu kuno yang dinyanyikan penyanyi legendaris Indonesia Bob Tutupoli yang berjudul Tinggi Gunung Seribu Janji mengatakan, memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Lagu ini pun mengingatkan akan kata-kata yang diucapkan lidah agar sesuai dengan isi hati, tidak palsu. Contoh-contoh ini menunjukkan betapa pentingnya kata-kata yang kita ucapkan agar kita berkata benar. Dalam Alkitab pun ada banyak ayat yang berbicara tentang lidah, mulut, kata-kata, atau perkataan yang diucapkan. Salah satunya adalah Yakobus 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Yakobus 3 ayat 9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Apa yang dikatakan surat Yakobus ini tidak hanya berlaku pada zaman dahulu, melainkan masih tetap relevan pada masa kini, karena surat Yakobus berisi tentang hidup manusia pada umumnya. Lidah dapat menjadi alat untuk hal-hal positif maupun negatif, memuji Tuhan atau mengutuk manusia ciptaan Tuhan, mengucapkan berkat atau kutuk, mengeluarkan kata-kata baik atau kata-kata buruk, menguatkan atau melemahkan orang lain. Maka Yakobus mengatakan, lidah harus dijinakkan, dijaga agar perkataan yang keluar adalah hal-hal yang positif, bukan negatif. Beberapa gambaran yang dipakai surat Yakobus untuk menggambarkan lidah adalah kekang kuda, kemudi kapal, dan api. Ketiganya benda yang kecil, namun dapat mengendalikan hal yang besar. Kuda diarahkan dengan kekang, kapal dijalankan dengan kemudi, api kecil dapat membakar hutan. Karena itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan lidah atau kata-kata. Karena apa yang diucapkan bisa berakibat besar, bahkan fatal.
apalagi para pemimpin, orang tua, guru, dan public figure. Mereka harus lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan kata-kata. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa kini, istilah mulutmu harimaumu seringkali diganti, jarimu harimaumu. Karena kata-kata tidak hanya diucapkan dengan mulut, lidah, bibir, tapi juga dituliskan. Maka yang harus berhati-hati tidak hanya mulut, lidah, bibir, tetapi juga jari-jari, kata-kata lisan, dan tertulis. Kita tahu dengan kata-kata, baik melalui lidah maupun jari, kita dapat berkomunikasi, menasehati, memuji, memberi petunjuk, mengarahkan, bersaksi, menghibur, menyatakan kasih dan kebenaran. Namun dengan kata-kata yang kita ucapkan atau tuliskan, kita juga dapat mencibir, mengejek, menghujat, mengumpat, bergosip, membuli, menghina, melemahkan semangat, menyakiti, mengutuk, menyiarkan kabar yang tidak benar atau hoax. Maka kita harus selalu sadar dan berhati-hati dalam menggunakan lidah dan jari. Begitu juga dengan janji-janji yang kita ucapkan. Mesti kita tepati dan penuhi. Jangan mudah mengucapkan janji, karena janji yang tidak dipenuhi dapat menyakiti orang yang menerima janji kita. Janji tinggal janji, PHP, pemberi harapan palsu. Karena itu, mari kita mohon pimpinan Tuhan agar kita dapat menggunakan lidah dan jari kita untuk kata-kata yang menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Amin.